Terus ada juga tuh yang komentar-komentar, wah ini karena anaknya emasnya si Danawa itu. Anak emasnya Danawa itu udah lebih bisa dipromot, Iya. bisa dipromosiin. Dulu kan udah mau maju segala macam, cedera kan. Iya betul. Nah, ini mulai hype trainnya mulai mulai digulir lagi gitu, didorong lagi, dinyalain mesinnya. Tapi kalau dari sudut pandang Bram nih, kemarin tuh siapa yang menang tuh? Sen sama Peter kemarin? Aku masih lebih bilang Piotr Yan sih. Iya, karena kan saya sih mikirnya karena ini kan keseluruhan MMA ya. Iya. Ada striking, takedown, grappling. Jadi harusnya dia yang mendominasi loh gitu loh. Ya, betul. Selamat buat JK. Yes. Bener-bener luar biasa. Mantap. Luar biasa. Saya nonton deg-degan Bram, sumpah deg-degan banget saya itu. Bener, saya juga deg-degan. Nih bener gak nih? Apalagi kita ngeliat tuh. JK masuk itu ya, itu kan sebagai replacement last minute loh. Iya betul. Dia replacement, dia di saat terakhir, dulu pertama udah nggak ikut, terus habis itu jadi ikut. Dan dia main di lightweight, yang rata-rata orangnya lebih gede. Angga aja sampai turun ke featherweight ya benar. Nah, masuk ke lightweight, dadak dapat KO yang jadi highlight. Jegrek, waduh, udah keren tuh. Terus begitu kita lihat nih, sebenarnya waktu kita lihat odds-nya, itu yang unggulan itu adalah Ki Won Bin sama ini yang Kim Kyu Pyong kalau nggak salah, Ki. Itu yang di sisi satunya lagi ada orang South Korea. Oke. Itu ada jadi ada yang ada seorang Korea Selatan di satu. Ya, tapi gue pasti butcher itu nama itu, pasti gue hancur itu, gue nggak lihat namanya, sorry ya, mungkin harusnya sambil lihat. Lee Min Ho lagi. Nah, unggulannya itu dua itu sebetulnya. Yang diunggulkan lolos tuh ya. Akan lolos masuk ke final. Nah, tapi kok terus yang mendadak JK keluar nggak ada satu ronde, udah jebret. Itu shock semua seluruh Indonesia tuh. Oh, gila, keren. Gila, itu kita bilang coba nggak ada orang yang punya 2 highlight KO di turnamen itu. Nggak ada. Bener. Ada yang tadi ada di situ yang jadi highlight, tapi nggak pernah ada yang sampai bener-bener pukul terus roboh. Yang satu spinning back fist, spinning back fist itu kan udah susah dapetnya, tapi udah langsung KO, itu udah jadi highlight. Terus keduanya langsung rontok ke bawah. Terus abis itu orangnya waktu itu Ki Won Bin itu mau duduk aja itu sampai di papah itu masih puyeng loh. Masih nggak bisa berdiri, itu kan benar-benar jadi highlight gitu. Wah, kurang apa lagi coba? Keren. Itu benar-benar udah hebat. Pada saat penimbangan tuh saya sempat deg-degan karena pada saat cut aja si Ki Won Bin-nya kan miss gitu kan setelah itu. Sempat miss dulu kan pertama kan? Kalau nggak salah setengah kilo. Setengah pound. Iya, setengah kilo apa setengah pound? Setengah pound. Oh, setengah pound. Pound kan dia kan? Nah, jadi 156 setengah kan dia? Iya. 156 setengah dia mesti motong ke 156. Iya. Itu aja rangkanya kan gede banget tuh. Gede, kita pikir. Ini orang kalau sampai kepegang aja dia nggak berkutik nih. Iya. Ternyata beneran nggak kepegang loh. Nggak kesentuh. Nggak kesentuh, nggak kepegang gitu. Dan yang buat saya yang paling hebat itu dari semua ini, itu kita sempat ngomong kemarin minggu lalu bahwa apapun yang terjadi, ini JK ini pasti ada pada level yang berbeda daripada. Dan ini benar, waktu kita lihat JK yang waktu pertama kali main di One Ride, habis itu kita melihat JK yang bermain di Singapura kemarin, habis itu JK yang main di Abu Dhabi. Berubah total banget. Kita bilang bener gak nih orangnya sama gitu. Bahwa kita lihat footworknya, presisinya. Tapi yang saya lihat yang tadi itu, yang hebat itu, saya nggak pernah lihat JK bisa sepresisi itu, orang nge-fade, habis itu dia masukin. Biasanya dia akan maju, ditekan sampai lawan, habis itu darat aja itu pukulan dalam semua dalam semua jual beli yang ada itu. Gitu. Biasanya kan ini gitu. Perhitungannya matang banget. Jadi fake kayak gimana tuh? Iya, saya gini. Sorry, mungkin saya salah. JK tolong mohon maaf gitu ya. Tapi saya nggak pernah melihat JK itu sebagai seorang sniper. Iya. Counter dan dia bisa satu pukulan bom kencang di counter. Itu saya nggak pernah kebayang gitu loh.
Dan terjadi ya. Terjadi. Saya tahu dia kuat. Tahu pukulannya kenceng gitu. Tapi saya nggak pernah lihat bisa dalam situasi kayak gitu bisa terjadi. Iya sih, saya benar-benar ngacungin jempol banget tuh Kak. Itu. Ini Bang, pengaruh nggak sih TC di luar, di mana tuh, di Tepatnya Mark Fiore. ya Tepatnya Mark Fiore di San Diego. tepat nggak pihak OnePlate itu bisa dibilang apa ya? Ya, Dampingin ya apa? ya kita lihat hasilnya begini Iya, kan. iya. Kita lihat hasilnya seperti ini. Tapi kalau ini yang saya lihat tinggal di US segitu berapa lama? Berapa sih biayanya? Kemarin dia berapa lama tuh? Gua Ada nggak tahu. 2 bulan ada. Minimum sih sebulan, 2 bulan kali. Itu Gitu. kan gede biaya hidup Pak. San Diego di California ya mahal sih. Nggak ada kayak warteg gitu kan, nggak ada. Nggak ada. Dan masa kalau camp masa mau makan Warteg. warteg enggak lah gitu loh. Kita makan yang pasti udah kualitasnya beda lagi. Bener-bener kayak di susun dengan rapi ya TC itu ya. Benar. Nah itu pasti ada. Itu satu. Terus habis itu juga kita nggak usah jauh-jauh deh. Kualitas dari apa tuh namanya pelatihnya. Kualitas dari training partnernya. Kualitas dari training partner, kualitas dari pelatihnya juga itu pasti akan berpengaruh. Nah, seberapa bagus sih TC, tempat TC-nya itu? Ya kita lihat aja hasilnya. Bahwa dalam waktu mungkin gini, saya pribadi itu pasti ada dalam hati kecil saya. Seberapa banyak sih kamu bisa improve, Berkembang dalam waktu sesingkat itu? Ya tapi ini buktinya bisa, ya berarti hebat lah. Mungkin si pelatih itu hebat banget ya. Betul. Atau kemungkinan keduanya ya bahwa memang banyak gini orang berkembang seperti mungkin kalau kayak kita gini nih. Kita sebagai seorang kalau kita jujitsu gitu kan ya. Biasanya perkembangan yang paling gede itu kan adalah kalau kita ketemu hal yang kita nggak pernah pelajari, ya, bukan hanya baru. mempertajam hal yang baru. Itu berarti itu bisa menambah ilmunya paling banyak. Nah, apakah mungkin ilmu yang kita nggak dapat di sini itu banyak sekali ada di sono yang sudah tersedia. Apakah bisa sampai sebegitu banyak? Bisa loh. Ini tapi ya sama. Kalau kita bilang ada modalnya berapa sih? Iya ya. Kita modal ada berapa? Nah, kalau hitung-hitungan kasar aja nih, kita nggak usah TC, hidup di sono tuh berapa? Berapa ya kalau hidup di situ ya? Aku nggak tahu. Tapi kalau aku nggak salah nih, kalau aku nggak salah ya. Tapi mungkin aku salah. Kalau ini masih agak jauh nih. Tapi garis batas kemiskinan ya. Kalau nggak salah di situ di California kali. Itu kalau nggak salah setahun itu apakah itu 10.000 US dollar. 10.000 tuh udah dihitung setahun ya. Ambang kemiskinannya di situ. Betul, itu 100. Jadi kan 150 juta. Iya. Itu ambang batas kemiskinan. 1 tahun tuh pendapatan. Kecil sih ya kalau ya, di sana itu yang benar-benar miskin gitu loh. Yang mungkin orang harus tinggalnya di rumah sampai benar-benar terbatas banget gitu, atau bahkan mungkin sampai homeless gitu, sampai nggak punya rumah. Di kardus-kardus. Iya, ke tenda sih gitu. Nah, itu aja 150 mungkin 10 kalau nggak salah 10.000. Nanti kita bisa cek lagi deh. Nanti kita post mungkin di apa itu namanya di bawahnya di comment sectionnya. Angkanya sebetulnya berapa gitu, atau kita bisa nanti research. Nah, kalau kita misalnya segitu aja, berarti kalau untuk latihan katakan saja kalau latihan aja 10.000 setahun, berarti kan kalau 2 bulan itu kan berarti katakan saya dibagi 6, jadi 1.500 ya. 1.500. Ini kalau mau batas miskin, tapi masa enggak sih? Itu tahun berapa itu hitungannya? Kalau nggak salah sih 3 tahun atau 4 tahun yang lalu gitu. Tapi saya benar-benar mesti ngecek ini. Yang sekarang pastinya udah ada perkembangan pasti jalannya. Pasti. Nah, dari situ kita coba katakan saya kalau dia mau spend orang biaya hidup aja, mungkin kalau yang itu mungkin 25.000 setahun. Berarti kalau ini pun kalau kita 25.000 setahun dari situ kita bagi 2 bulan ya, berarti kan dibagi 6, berarti itu aja 4.000. 4.000 itu 60 juta udahan. Itu cuma buat biaya hidup aja tuh. Biaya hidup sama mungkin ya nggak tahu mungkin itu udah 4.000.
Ya harusnya sih bisa lebih sih kalau kita mau ngitung yang minim aja. Nah, biaya latihannya berapa? Mark Fiore berapa bayarnya? B minta share-nya berapa? Iya. Itu kan pasti ada juga. Mahal ya Pak ya. Iya, mungkin ini justru poinnya begini. Kita punya talenta banyak. Kita fighter kita bisa. Cuman kesempatannya nggak ada. Kadang gini, kalau diberikan kesempatan, ya gini deh, kita ngomong belak-belakan deh, dibayar, bayarnya cukup. Kenapa? Fighter akan melihat ini sebagai, bukan, emangnya kalau fight, sama aja kayak tadi, apakah fighter itu kemudian kalau dibayar lebih, dia langsung kipas-kipas? Enggak. Pasti diinvest lagi. Iya. Diinvest untuk latihan lebih. Ya kalau udah jadi juara, terus masa mau hilang langsung kan enggak? Gitu. Oke, pasti ada biaya hidup. Tapi ada harga kalau ada kesempatan itu dan di duit itu. Tapi untuk sayangnya kesempatan itu juga perlu ada modal. Ya kalau mau ngomong jeleknya ya ada harga ada rupa. Yeah. Kalau mau dibayarnya cuman kecil, ya terus masa fighter disuruh ya modal fighter untuk mengembangkan itu ya jadi kecil, cuman segitu. Terus mau cari duit dari mana lagi? Kalau kita mau cari duit dari mana? Dari sponsor. Sponsor bisa tabrakan loh sama event punya. Itu kita harus hati-hati juga. Dia bisa nggak cari? Apakah dengan satu sponsor itu yang sudah ada, dia mau berapa banyak fighter yang bisa disponsorin sama katakan sama yang bisa disponsorin sama brand yang kemudian ada di situ. Kan nggak semuanya juga. Kita misalnya ada 500 fighter. Berapa katakan saja 100 lah, 1/5 yang kemudian jadi yang bisa jadi kata saya top mungkin 10 besar gitu. Dari 8 weight division ya kali ya, 8 ya. 8 divisi kan berarti kan kalau Dewan Pride ya. Iya. 8 divisi ya 5 kalau mau gampang 50 lah. 50 ada mungkin kalau ada 8 divisi palingan juga 5 besarnya kan. 5 besar, 5 besar, 5 atau 5 besar lewat dikit gitu kali. Nah kalau kita udah mau bayarin itu dan itu cuma 10%, itu aja masa ada 40 bisa ada masa ada mesti nyari sponsor buat 40 orang. Gede Pak. Susah loh. Itu nggak banyak loh orang 10 bisa bayarin segitu. Nggak banyak. Dan kita mau cari brand sebanyak mungkin akhirnya kita juga mesti cari brand fighter ini harus mencari brandnya sendiri-sendiri. Jadi kesempatannya juga nggak terlalu banyak. Tapi harus dimulai dikit-dikit. Tapi dengan adanya JK bisa tembus di sana itu udah kayak jadi motivasi sebenarnya Pak. Jadi motivasi gini, kalau saya ngelihatnya motif gini. Nomor satu nih. Iya. Dia momentum ini harus bisa dijaga supaya popularitasnya ada. Supaya popularitasnya itu tetap ada dan animonya orang supaya nonton itu ada terus. Nah, kalau animonya sudah ada, popularitasnya ada, maka lanjutnya tinggal gimana cara duitinnya tadi, popularitas. Orang bisa populer tapi gak ada duitnya, ada loh. Ya, banyak. Nah, itu harus bisa di-capitalize. Nah, kalau sudah di-capitalize, tinggal gimana cara, kalau sudah bisa dimanfaatkan, tinggal gimana caranya bisa bayaran tadi itu bisa masuk ke bisa gimana ngalirnya ke fighternya tadi. Nah karena kenapa kita maunya adalah kalau lebih bayarannya lebih ya supaya bisa diinvest lagi ke training lagi. Ya sama UP ya apa tuh ada harga ada rupa. Ya kayak kita lah ke salon aja kan kalau pengen ganteng ya harus modal dulu ya kan. Ganteng gitu harus modal. Gitu ya. Ganteng doang jemput cewek depan gang gitu. Nah kemarin itu saya sempat baca di Bang. Di beberapa media itu dibilangnya kalau fighter Indonesia yang dapat kontrak UFC, tapi setelah saya baca kok 4 fighter yang akan terpilih. Berarti kan belum kan yang akan terpilih. Dari berbagai divisi itu kan. Ya. Yang benar yang mana sih? Yang benar gini. Oke. Jadi kita mesti lihat dari beberapa sisi ini. Oke. Turnamen itu pasti dibentuk supaya ada gregetnya. Dia harus tetap pada posisi yang menang yang dapat kontrak. Iya. Nggak bisa dong langsung. Jalurnya biar lulus. Harus ada jalur seperti itu. Gitu. Nah, sekarang apakah pernah ada kasus
di mana orang yang nggak menang turnamen habis itu dapat kontrak dalam turnamen di UFC. Kayak belum ada ya? Ada di Ultimate Fighter 1. Nah, di Ultimate Fighter 1 waktu itu kan finalnya kan si itu pokoknya di light heavyweight itu benar-benar fight-nya tuh benar-benar kompetitif, benar-benar barn burner banget, benar-benar seru. Habis itu dua-duanya dapat kontrak. Oh, karena di final tuh ya? Di final, walaupun aturannya bilang kalau saya hanya dapat itu. Bahkan ya kalau di Ultimate Fighter 1 ada fighter-fighter yang kalah di semi, misalnya Chris Lieben. Chris Lieben itu kan tetap aja dikontrak. Walaupun dia cuma nggak dimenang di final pun kagak. Semifinal dia? Dia cuma sampai semifinal, tapi dia dapat kontraknya. Kenapa? Karena dia marketable, dia suka. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa lu harus menang benar-benar. Adanya adalah ini. Tolong dilihatnya mungkin seperti ini. Kalau menang ada jaminan ada kontrak. Iya, itu. Tapi kalau jaminan jaminan dari lewat turnamen. Tapi kalau performance bagus, itu belum bisa juga. Kalau katakan saja nih, misalnya dia harus bilang, gimana ya caranya masuk Indonesia ya? Pasarnya kan gede. Iya. Nah, bisa aja dibilang, oh ini kan performance bagus nih, cukup, ya udah. Apalagi bisa dapat KO, kita kontrak. Iya. Itu nggak tertutup kemungkinan. Jadi tergantung kebijakan Mbak Dana ya. Ada kemungkinan, ada jamin itu selalu ada, kesempatan tersebut itu selalu ada. Tapi jujur deh, lihat performance kayak tadi, ngapain sih keributin kita? Ngapain keributin data dapat apa enggak? Pokoknya kita lihat PD aja. JK yang sekarang ini udahlah. Kita agak tenang. Yang penting betul. JK supaya tetap latihan, jangan ngambil remeh aja gitu. Dan pokoknya kita lihat fighter UFC pertama pemenang dari turnamen ini, kita harap dari segi lightweight itu kita harapkan itu adalah JK. JK ya betul. Gitu. Ya apapun yang terjadi kita tetap dukung dia, doa. Tetap dukung aja, ya. kita dukung dan udahlah. Mau namanya sekarang, mau namanya nanti. Kalau saya malah ngelihat performance tadi mah yakinlah menang gitu. Iya. Saya yakin. Saya jauh lebih yakin melihat yang kemarin performance yang kemarin. Ini harapan saya sih kalau begitu ya nggak nunggu nanti sampai final sih. Dengan kualitas JK yang sekarang ini kayak bikin level MMA Indo ikut naik itu kan. Betul. Kayak nyamain, aku mesti ngejar kayak JK. Betul. Itu yang satu. Yang pasti kita pengennya supaya kelihatan seperti itu. Yang kedua pengennya itu adalah banyak pelatih-pelatih itu kemudian juga bisa menarik pelatih yang lain supaya bilang, oh ya ini pasarnya ada, saya bisa buka, ada pasar, ada kesempatan di sini untuk kemudian pindah atau terus dapat ilmu. Kita juga bisa dapat ilmunya. Nah, jadi hidup semuanya. Jadi hidup, jadi industrinya bisa tumbuh lagi, bisa tumbuh lebih lagi gitu loh. Ya harapan kita lah ke depan mudah-mudahan makin besar dong. Kan musuhnya JK nanti siapa tuh yang dari India kan? Anshul Jubli. Itu bener gak sih di Soma? Itu latihan di Soma. Jadi, itu dia kalau nggak gini, kemarin ngobrol sedikit sama ada salah satu fighternya di itu, dia bilang katanya dulu sempat latihan di Bali MMA, habis itu pindah ke Soma. Oke. Sebelumnya mungkin dia dari saya nggak tahu sebelumnya di mana, tapi dia mungkin lebih gampang latihannya di situ, pindah dulu ke Bali MMA ke Soma. Kalau salah tadi lihat Mike loh, di Mike Ikile. Waktu kemarin tuh. Iya. Kalau nggak salah lihat, I'm not so sure gitu. Saya nggak terlalu yakin. Tapi kalau salah ada. Saya sempat lihat juga deh postingan dia gitu. Iya. Wah, kok ada si Mike sih itu? Mike. Iya. Berarti apa ya si orang luar latihan di Indo, orang Indo latihan di luar. Nah, jangan lupa loh. Kita itu ada 3 fighter dari Tiongkok yang latihan di Bali MMA. Oh iya, termasuk pemain Sipin ya. Betul. Sipin juga latihan. Terus Sipin latihan di situ. Terus ada juga si yang Lukai enggak ya? Lukai enggak? Si Epin, terus habis itu ada lagi pokoknya ada 3 kalau nggak salah. Yang kemarin ikut turnamen juga kan? Yang ikut di turnamen itu ada 3 total. Oh yang tahu saya rambutnya putih-putih semua gitu. Iya. Kayak tim Oliver. Benar. Nah jadinya memang kalau ini justru nunjukin juga nih. Sebetulnya orang udah mulai nengok nih. Latihan kenapa sih kok nggak katakan saya di Singapura? Kenapa nggak latihan katakan saya di Thailand? Tiger Muay Thai kan udah banyak tuh. Iya internasional juga lah. Kenapa kita udah mulai dilihat nih?
pemain fighter UFC ya, atau Road to UFC itu udah mulai latihan di tempat kita. Dulu Aljamain Sterling juga pernah latihan kan di Di Bali MMA, iya. pernah Sempat ya. sempat dia. Jadi memang benar dan kita udah mulai ditengok nih. Tinggal pada saat orang datang, pada saat industri ini ditengok, harapannya adalah terus berkembang. Kita siap nggak untuk berkembang? Masalah itu. Apakah kita siap berkembang? Ya kita harus siap. Harus siap. Dari segi fighternya mungkin akan berusaha nyiapin diri ya. Nah, dari segi netizen dan penonton nih, karena kan tahu sendiri Indonesia kan banyak banget senangnya yang gratisan gitu. Apakah dia mau bayar apa enggak gitu Itu kan? masalahnya. Nah kemarin ada nih, jadi ada diskusi nih sama salah satu yang biasa kan saya suka DM-an gitu kan ada. Iya. Ini salah satu teman yang agak lama dia bilang gini, 250 juta orang harusnya bisa jadi faktor ya supaya dikontrak ya. Saya bilang gini, oke, ini ada isu nih. Kenapa Uncle Om Dena suka sama Irlandia? Ada juga Brazil. Nah, orang Irlandia itu dia rela terbang nih dari Irlandia terbang ke New York, Madison Square Garden buat nonton Conor. Iya benar. Dia bayar duit. Dia mau bayar. Dia pay per view-nya dia juga ada. Pay per view-nya juga ada bayar. Nah, kalau orang Brazil itu kurang, dia militan juga, tapi katanya nggak bisa, kurang bisa diduitin. Dari semuanya, entah tiket ataupun pay per view. Iya, kalau nonton ke situ mungkin baru iya, tapi gini, mungkin mereka kalau mau datang menungin stadium bisa. Nah, itu kita juga nggak tahu. Saya lupa stadiumnya di berapa kapasitinya. Tapi kalau misalnya orang Brazil suruh terbang, contoh Abu Dhabi kemarin lah itu. Kayak bukan mungkin nggak sampai ke Abu Dhabi, mungkin dia cuma ke New York atau kemana? Gitu. Sama Amerika itu. Di Amerika terbang ke atas gitu. Mau rasanya nggak terlalu banyak juga, nggak sampai kayak rame gitu kan? Gitu. Indonesia. Nah, yang ini saya harap sebetulnya kita bisa sedikit berubah nih. Saya sampai sekarang masih ada request juga tanyain, Bung Bram minta linknya dong. Oke, ada juga yang tanya ke saya itu banyak. Ada. Nah, kalau misalnya nih kita lihat dalam dan bukannya cuma kita loh, yang namanya melakukan ini itu di Amerika juga ada. Ada ya. Ada juga itu, dan itu kan makanya yang video piracy itu terus habis itu langsung semua Dena kan benar-benar disikat. Ya. Nah, tapi kalau misalnya nih kita coba lihat dari sisi bisnis aja gitu. Saya masuk ke sono ada fighternya, tapi terus habis itu duitnya nggak datang dari sono. Apakah dari TV rights? Apakah dari hak siar? Sorry, TV rights itu hak siar. Apakah dari hak siar? Dari apa? Akhirnya duitnya nggak dapat. Akhirnya mau nggak dia datang? Ya. Itu juga jadi pertanyaan gitu loh. China jelas. Kalau di Tiongkok itu udah jelas. Dia udah bisa narik orang pada saat Zhang Weili dia masuk ke situ. Pada saat dia jadi juara, itu pada saat fight itu, yang kalau nggak salah yang defense pertama dia lawan Joanna ya waktu itu ya. Iya. Lawan Joanna Jongjae, itu ratingnya udah tinggi banget. Jadi udah itu mungkin udah nunjukin kalau benar-benar kebayar. Nah, harapannya adalah dengan kemarin aja JK itu bisa dapat di Mola jadi viewership paling tinggi, ditonton paling tinggi, itu juga bisa membawa bisa meyakinkan bahwa memang TV rights itu bisa dan bisa kurup gitu, bisa balik modal, bisa lebih jadi untung. Satu, yang keduanya kembali pada molanya. Kalau nggak bisa diduitin, molanya mau terus nggak? Itu masalahnya ya. Gitu. Atau siapapun itu mola. Itu kalau kita semuanya mau nyari berbayarnya tadi, akhirnya ekosistemnya bisa jalan nggak? Kita harus ingetin bahwa namanya si penyiar UFC semuanya juga ujung-ujungnya adalah bisnis. Bisnis. Dan kalau mereka tidak bisa melihat itu uang, ya akhirnya juga akan pergi. Dia mikir 2 kali lah. Wah, agak susah juga berarti ya. Gini, semuanya harus bertahap. Kita nggak bisa langsung habis itu, wah yaudah semuanya bayar pay per view gitu kan. Enggak.
Saya aja nggak mau bayar pay per view. Iya benar. Kalau langganan gila bayar pay per view berapa bisa kalau pay per view di Amerika itu $80. 80 ya. 80. Saya kalau pakai, saya kan suka langganan ini juga. Apa sih namanya? Bola. Fight Pass. Oh, Fight Pass, oke. Saya langganan Fight Pass. Kenapa saya suka langganan Fight Pass? Itu sebetulnya karena cuman buat ngelihat review. Jadi bisa ngelihat replay. Replay dari fight yang udah lama gitu. Kayak saya, apalagi kalau analisa, saya perlu tuh Fight Pass. Nah, kalau saya mau Fight Pass, ini kalau saya sampai mau ada Fight Pass, saya mau bayar pay per view-nya itu kalau nggak salah $25 atau $30. Oh, lebih murah gitu. Lebih murah tapi tetap aja 500 ribu. Total ya. Kita di sini kalau bayar mola 80 ribu gitu. Iya. Itu saya pernah satu kali itu saya benar-benar yang saya benar-benar bayar itu ya adalah pada saat waktu Khabib. Oh, pay per view. Ya. Kenapa? Karena saya perlu reviewnya dan itu barang itu review fight-nya itu hanya akan ada kira-kira 4 atau 5 hari sesudah event. Kalau saya nggak pegang, kalau sampai saat itu saya perlu bayar license-nya untuk saya bikin video-video reviewnya. Kalau nggak bisa gitu ya. Itu udah mode Dibandit sama Om Dana nggak turun. bener gitu, di ban langsung gitu. Ya wes. Ada mudah-mudahan lah si JK bisa membawa apa ya? Harapan kita gini bahwa popularitasnya naik. Kita sekarang popularitasnya udah naik. Dan tolong yang akhirnya ya kita kalau ngelihat dia harapannya adalah bukan hanya JK tapi juga bisa membawa fighter-fighter yang lain juga. Dan harapannya juga ilmunya ini yang ada bisa kemudian narik semua industri kita, standarnya kita tahu naik. Dan dari sini, dari Road to UFC ini sebetulnya juga jelas loh. Kita udah jelas standarnya itu ada di mana. Iya, betul. Kita udah ngelihat standarnya yang di bawah itu seperti apa. Untuk lolos, untuk menang di orang yang kalah di kalah dan menang di babak pertama, di perempat final. Itu tuh kualitasnya nggak jelek, nggak kaleng-kaleng loh. Dan kita tahu itu ada di mana. Dan itu jelas. Itu standar yang udah 2 langkah lagi hanya untuk dapat kontrak Ya, itu segitu. Ketuk pintunya segitu standarnya ya. Nah bener, ketuk pintu aja segitu. Kita tahu tuh akhirnya standarnya seberapa. Iya. Dan standar itu untungnya dengan itu kita bisa dapat latihan itu latihan di dalam negeri loh. Iya. Kita tahu latihan di mana nih orang-orang. Jadi kita juga tahu sebenarnya standarnya udah ada di sini. Nah, sedangkan kalau di UFC ketuk pintunya pas final itu ya. Ketuk pintunya sampai final itu baru ketuk pintu ke UFC. Iya. Iya benar. Iya benar. Nah kita lihat sendiri, coba Rinya Nakamura yang kemarin ngalahin Jeremy. Iya. Jeremy itu gugun ya Rinya. Lihat tuh gugun. Ya. Nyalain gugun. Itu kan benar-benar kan. Saya pertama pikir cuman di gulatnya aja. Ternyata kemarin mukulnya juga kenceng. Cepet, waduh mati aku. Terus yang ini di featherweight, di featherweight yang saya lupa namanya tapi kalau saya benar-benar akan ngacoin itu namanya kalau saya nyebutin satu-satu, I'm sorry banget tapi saya inget banget namanya Korean Tiger. Oh, yang apa juara Road FC itu? Juara Road FC. Namanya susah-susah masanya Bram, jadi bingung kita. Wangel aku. Coba disuruh Suwardi, Bram kan gampang. Lah kalau orang lain bilang Bram itu apa? Oh, iya. Suwardi, wangel itu. Oh iya sama juga ya. Sama juga gitu kan. Gitu. Nah akhirnya juga kita tahu standarnya itu di mana. Road FC, juara Road FC, menang 2 kali cepat. Habis itu dia bisa nggak tahu dia kayaknya diunggulin sekali. Lihat badannya benar-benar kayak V begitu. Keren. Nah, kayak robot, kayak Superman. Dia kayak Superman. Gitu. Nah itu ya standarnya gitu. Nah sekarang kalau kita mau bawa nih, yuk kita tahu stepnya ada di mana. Sekarang promotor ini mau jadi feeder buat UFC atau mau 1 step di bawahnya atau bahkan 2 step di bawahnya. Perlu modal kerja loh fighternya. Ya oke, bisnis juga perlu modal kerja. Ya. Tapi sama juga fighter
juga perlu modal kerja untuk mencapai tahapan segitu. Terus yang modelin siapa nih? Apa? Yang modelin siapa nih sekarang? Ya. Itu masalahnya. Itu ya. Iya dong. Tapi ya kembali ada harga, Ada rupa, bener. Mau dibawa sampai ke sono nggak? Iya juga sih. Gitu kan. Aduh, berat juga ya. Ya kembali semuanya kan harus bertahap. Ya. Kita harus bertahap. Pertama kita naik satu, tingkatannya naik, viewershipnya naik, sponsornya naik, fighternya naik. Gitunya kan semuanya harus bergulir terus. Iya, berprosesnya di situ. Iya. Dan harapannya ya gini, yang menarik itu kemarin ada dua nih yang buat saya menarik. Pertama kan Pak Ardi ngomong sama Habib kan. Iya. Katanya mau ke sini, akan direncanakan ke sini tapi nggak cuma mampir. Tapi sampai ke satu titik yang akan mau ada Sesuatu yang lebih besar. lebih ya, besar ya. gitu. Itu satu langkah. Terus habis itu kemarin ada, saya lupa siapa gitu. Tapi sempat ngomong sama Islam Makashef. Dia bilang, saya mau ke sono gitu. Oh, orang Indo. Ada yang kemarin bilang gitu, katanya banyak supporter dari Indonesia gitu. Terus dia bilang, saya tahu banyak supporter dari Indonesia, nanti saya mau mampir ke sono gitu. Islamnya. Islam Makashef yang bilang. Jadi kalau kita sudah mulai ditengok, ya nggak kemungkinan mendadak yang juara-juara Sambo ini kemudian malah datang ke sini, baru itu ada setup camp, apa enggak? Iya. Barang mau di Bali atau di mana? Mungkin ya pasarnya lebih besar di situ, kita nggak tahu. Datang lagi dah. Kalau sampai datang, ya inilah benar-benar itu sesuatu yang positif gitu. Apalagi kalau sampai ada yang stay, sampai ada yang di sini terus bagi ilmunya. Wah, langsung level kita naik, Bram. Dong. Itu naik langsung itu mah. Aduh. Gitu. Oke lah, Bram. Ya. Menarik banget. Minum UC 1000 Lemon Water atau Orange Water. Minuman unik mengandung elektrolit dengan 1000 mg vitamin C.